Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Karina Putri Kaban, mahasiswa Teknologi Informasi angkatan 18 dengan NIM 1814029090. Senang sekali saya dapat memberikan sedikit informasi kepada audiens semua yang ingin belajar tentang teknologi informasi, terutama di bidang bisnis kali ini. Sebelumnya saya mau bertanya, mungkin di antara kalian sudah banyak ya menonton K-drama yang sempat trending di Netflix, yaitu Startup. Nah, saya tertarik belajar tentang teknologi dan bisnis ini, dimana pemuda-pemudi khususnya di Korea itu menceritakan tentang jatuh bangunnya untuk merintis dan membangun perusahaan yang mereka miliki. Dengan itu, di sini selama 10 menit ke depan saya akan mempresentasikan sedikit dan membagi sedikit informasi tentang teknologi informasi di bidang bisnis. Mungkin banyak yang bertanya di antara kalian, teknologi informasi itu apa sih? Bisnis itu apa sih? Nah, yang pertama, teknologi informasi itu adalah suatu perancangan, implementasi, perkembangan, dukungan, atau manajemen suatu sistem informasi yang berbasis komputer, khususnya di bidang aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras pada komputer tersebut. Nah, dengan adanya teknologi informasi tersebut, kita memanfaatkan perangkat komputer tersebut dan perangkat lunak tersebut untuk mengubah, menyimpan, dan memproses ataupun melindungi yang ditransmisikan dan memperoleh suatu informasi yang aman. Nah, bisnis dalam teknologi informasi itu bisa disebut juga bisnis digital, di mana bisnis yang menggunakan kecanggihan teknologi untuk menghasilkan keunggulan sebuah produk yang akan dijual dan dipasarkan melalui media online. Hubungannya apa sih teknologi informasi dengan bisnis itu? Sebenarnya ini dua hal yang berkaitan ya, dimana sistem informasi yang terintegrasi dengan baik dan sistem yang dibangun dan dirancang untuk mengatasi sekaligus membantu para pelaku bisnis dalam menjalankan bisnis ke arah yang lebih baik pastinya. Dan juga pekerjaan ataupun aktivitas manusia yang berhubungan dengan bisnis akan lebih mudah dengan memanfaatkan sistem kerja yang efektif dan efisien. Nah, teknologi informasi sendiri merupakan istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia untuk membuat, mengubah, menyimpan, ataupun mengelola informasi. Dalam berbisnis, kita juga dapat melakukan promosi melalui media sosial, dan dengan adanya teknologi informasi ini mungkin lebih baik untuk media promosi seperti iklan. Selanjutnya ada pemanfaatan teknologi informasi di bidang bisnis. Yang pertama ada sistem informasi dan manajemen data yang berjalan dengan baik. Yang kedua ada memudahkan kita untuk berkomunikasi antara pelanggan dan penjual, seperti itu. Yang ketiga ada membantu proses monitoring perusahaan. Nah, dengan adanya teknologi informasi dan sistem ini, kita dengan mudahnya untuk mendapatkan informasi tentang perusahaan kita sendiri. Nah, yang keempat ada menghemat biaya operasional perusahaan. Yang kelima ada membuka akses informasi dan penyebaran informasi yang sangat luas seperti iklan, banner online, website, Instagram, seperti itu. Teknologi informasi mendukung bisnis. Yang pertama ada sistem enterprise, di mana sistem enterprise ini adalah sebuah aplikasi lunak yang berskala besar untuk memfasilitasi proses-proses bisnis, aliran informasi, dan laporan analisis data di dalam suatu organisasi yang besar. Sistem enterprise ini menyatukan semua informasi dan database dari berbagai divisi dalam suatu organisasi menjadi satu informasi yang berskala logikal, dengan tujuan memudahkan organisasi mendapatkan informasi tentang perusahaan tersebut. Dan pengaksesan informasi bisa diakses semua level dari organisasi tersebut. Ada 3 tipe sistem enterprise. Yang pertama ada custom relationship management, di mana itu dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan produktivitas organisasi yang menyediakan cara yang efektif dan meningkatkan penjualan. Yang kedua ada supply chain management, di mana sekumpulan orang-orang dan tugas yang berbeda, peralatan, data, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk memproduksi dan memindahkan produk dari vendor ke pelanggan. Nah, yang ketiga ada Enterprise Resourcing Planning atau ERP. ERP ini adalah pengintegrasikan aplikasi perangkat lunak seperti pembelian, keuangan, sumber daya manusia, dan manajemen inventaris. Yang kedua ada komputasi pervasif,
di mana komputasi pervasif ini adalah keadaan di mana teknologi yang sudah terintegrasi pada beragam objek dan aktivitas manusia sehingga kehadiran teknologi tersebut menjadi transparan. Contohnya seperti remote AC dan mobile phone yang bisa dibawa kemanapun dan menyimpan data yang aman dan informasi lainnya. Selanjutnya ada perkembangan teknologi informasi bisnis di Indonesia. Perkembangan ekonomi digital dapat melonjakkan data grafik ekonomi Indonesia melalui startup yang sekarang lagi naik, yaitu bidang e-commerce dan financial teknologi. Dengan contohnya aplikasi kebanggaan Indonesia yang berhasil menggelar Dekakon atau perusahaan rintisan yang berhasil meraih valuasi sebesar 10 miliar dolar, yaitu Gojek atau PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. Tahun 2017 nilai ekonomi digital Indonesia mencapai 27 miliar dolar. Nah, ini menunjukkan bahwa perkembangan dalam era digital ini mampu membuka peluang kerja yang baru dan menciptakan pergerakan yang baru di Indonesia. Dengan adanya teknologi informasi ini sangat berdampak banyak, mungkin ke seluruh dunia ya. Untuk Indonesia sendiri pun berdampak sangat baik, dan di sini saya dapat menyimpulkan bahwa teknologi informasi ini sangat berpeluang besar bagi kita untuk membesarkan teknologi informasi khususnya di bidang bisnis ini. Nah, selain e-commerce juga banyak jenis dan ide bisnis teknologi informasi di bidang bisnis. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jenis teknologi informasi di bidang bisnis. Yang pertama, yang pasti ada e-commerce, di mana kita melakukan transaksi bisnis elektronik menggunakan internet sebagai medianya melalui sistem yang berjalan dengan baik dan aman. Yang kedua ada konsultan IT. Di sini kita dapat menjadi konsultan di bidang teknologi informasi, meliputi saran bisnis, masalah teknis maupun memperbaiki struktur sistem teknologi informasi. Nah, selain itu kita juga bisa di bagian software housing, di mana kita bisa bekerja di bagian software ataupun database ataupun di bagian web development-nya. Dan ada juga yang dinamakan SEO atau Search Engine Optimization. Selanjutnya ada ide bisnis teknologi informasi. Yang pertama di bidang penjualan. Di bidang penjualan ini contohnya seperti e-commerce, credit card, ataupun barcode yang ada di harga suatu produk. Selanjutnya di bidang keuangan seperti m-banking, internet banking. Yang ketiga ada di bidang transportasi seperti mobile taksi, taksi online, seperti itu. Yang keempat ada di bidang pemerintahan, contohnya e-government, taspen, ataupun e-hack yang kita butuhkan saat ini. Yang kelima ada di bidang hukum seperti fingerprint files, computing modeling of DNA, ataupun file kriminal dari suatu korban. Selanjutnya ada di bidang kesehatan seperti monitoring pasien. Nah, selanjutnya ada contoh aplikasi bisnis teknologi informasi mungkin yang terkenal di Indonesia ya. Yang pertama ada Gojek, ada Tokopedia, ada Traveloka, ada m-bankingnya BCA Mobile, ada e-hack, dan ada Ruang Guru. Untuk program mungkin ada barcode dari suatu produk. Dan yang pastinya masih banyak lagi contoh bisnis aplikasi ataupun peluang bisnis teknologi informasi lainnya. Nah, di sini kalian telah mendengarkan dan memahami sedikit tentang apa itu teknologi informasi, apa itu bisnis, dan hubungannya apa, contohnya apa, jenisnya apa. Mungkin di antara kalian ada yang tertarik, pasti banyak yang tertarik di bidang teknologi informasi bisnis ini, terutama untuk kalian yang mau mencoba memulai bisnis di bidang teknologi informasi ataupun sebagai web developernya atau di bagian database-nya, seperti itu. Nah, mungkin hanya ini aja yang saya sampaikan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktu dan
perhatian yang kalian berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.